Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Tika untuk membahas aplikasi fungsi kuadrat bagian kedua. Nah, beberapa fungsi kuadrat ya, aplikasi fungsi kuadrat dalam ekonomi adalah pertama, ada penerapannya di fungsi biaya atau cost ya. Kemudian yang kedua di fungsi penerimaan atau revenue, kemudian di analisis pulang pokok atau BEP ya. Perusahaan-perusahaan biasanya kan menganalisis biaya-biaya mereka, kemudian meminimalkan biaya mereka. Kemudian juga menganalisis bagaimana fungsi penerimaan dan memaksimalkan fungsi penerimaan. Nah, di sisi lain, dalam analisis pulang pokok, fungsi biaya dipertimbangkan dengan fungsi penerimaan ya. Dari titik di mana fungsi biaya sama dengan fungsi penerimaan, dari titik itulah maka perusahaan akan berproduksi dan menghasilkan keuntungan ya. Pertama ini kita akan membahas tentang fungsi biaya ya. Jadi pengertian biaya tetap ya, biaya variabel dan biaya total. Dalam konteks biaya dikenal juga pengertian biaya rata-rata, average cost, dan biaya marginal ya. Nah, biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk. Ini biaya rata-rata ya. Nah, sementara biaya marginal adalah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Oke, lanjut. Nah, biaya tetap itu merupakan suatu konstanta ya. Jadi dia biaya yang tidak tergantung kepada kuantitas gitu. Jadi berapapun kuantitas yang dihasilkan, maka biayanya sama dengan biaya tetapnya itu adalah tetap sebesar K. Sementara biaya variabel itu merupakan fungsi dari kuantitas gitu ya, tergantung dari kuantitas. Nah, biaya total merupakan penambahan dari biaya fix atau biaya tetap dan biaya variabel. Ini biaya tetap ya. Nah, kemudian untuk keperluan analisis juga diperlukan data-data tambahan berikut, yaitu biaya tetap rata-rata. Nah, dia merupakan pembagian dari fixed cost dibagi dengan kuantitas. Ya, kemudian biaya variabel rata-rata atau average fixed cost, average variable cost. Maka variable cost dibagi dengan kuantitas. Selanjutnya, biaya rata-rata itu tentunya biaya total ya, dibagi dengan kuantitas. Nah, dia merupakan pertambahan dari average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Selanjutnya adalah yang dimaksud dengan biaya marginal yang ini. Nah, biaya marginal itu adalah perubahan dari total cost-nya dibagi perubahan dari kuantitas. Karena tadi biaya marginal itu untuk mencari berapa penambahan biaya jika ditambah satu atau beberapa unit kuantitas produksi. Ya. Nah, bentuk nonlinear fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat ya. Jadi memang dulu kita pernah pelajari juga yang linearnya gitu ya. Tapi kebanyakan memang fungsi biaya itu merupakan fungsi kuadrat. Nah, maka ini kita akan lihat di sini. Fungsi kuadratnya tuh sebetulnya di mananya? Fungsi kuadratnya dia ada di variabelnya. Ya, di sini. Nah, ini variabel cost-nya. A kuadrat min BQ. Sementara kalau fixed cost-nya kan dia
tetap konstanta ya, satu nilai gitu. Nah, sehingga average cost-nya atau average total cost-nya ini adalah C dibagi Q. Nah, kita masukkan di sini fungsi kuadratnya dibagi Q. Kemudian di average variable cost di sini kita masukkan biaya variabelnya dibagi Q. Maka hasilnya adalah AQ min B. Kemudian average fixed cost, ini fixed cost dibagi Q gitu ya, C dibagi Q. Ya, ini hasilnya average fixed cost. Lanjut. Nah, ini merupakan gambaran dari kurva biaya dan kurva biaya variabel ya. Kalau misalnya persamaan biayanya merupakan persamaan kuadrat, maka bentuknya merupakan parabola yang menghadap ke atas seperti ini ya. Ini adalah bentuk parabola untuk biaya. Nah, karena biaya variabelnya juga kuadrat, maka biaya kurva biaya variabel dia juga akan kuadrat gitu ya. Sementara yang fixed cost-nya mana? Fixed cost-nya ini. Yang tetap ini yang datar nih ya. Nah, garis lurus ini fixed cost. Tuh. Nah, kalau kita rata-ratakan gitu ya, maka akan berpindah ke sini nih. Kalau kita rata-ratakan kan dibagi Q ya. Dibagi Q. Kalau dibagi Q otomatis jadi si average cost-nya jadi fungsi linear karena kuadratnya sudah tidak ada lagi. Demikian pula average variable cost dia akan berbentuk seperti fungsi linear juga ya. Nah, sementara average fixed cost-nya, nah dia kan sekarang tergantung dari Q, ya kan? Jadi tadi nilai yang tetap kan dibagi Q, maka dia akan berupa kurva yang asimptotik terhadap kedua sumbu C dan sumbu Q gitu ya. Jadi dia di antara sumbu C dan sumbu Q dia membentuk asimptot. Oke, baik. Ini cukup untuk keterangan di kurvanya. Kita akan menginjak ke contoh soal ya. Nah, sebelumnya diingatkan lagi bahwa untuk memperoleh titik maksimum dan minimum ya. Jadi di sini kan kita harus ingat lagi tuh teori-teori tentang fungsi kuadratnya gitu. Jadi kembali bahwa untuk menentukan koordinat titik balik maupun titik puncak gitu ya. Jadi kalau biaya kan nanti dia ada titik minimum. Sementara kalau revenue nanti dia pakai titik puncak karena kan memaksimalkan penerimaan ya. Nah, kalau biaya dia ada di sini. Nah, di sini biaya dia ada di titik balik di bawah ya. Oke. Nah, titik puncak atau titik baliknya itu merupakan gabungan dari X dan Y ini. Nih, X dan Y ini ya, koordinat gitu ya. Nah, ini rumusnya tetap seperti rumus titik balik dan titik puncak para bola, di mana X-nya sama dengan min B per 2A. Nah, ini ya X. Kemudian yang Y-nya min D per 4A. Jadi sini contohnya ini titik puncaknya jadi 2, min 9 gitu ya. Ini contoh saja, sekedar contoh. Nah, D-nya apa? D-nya itu adalah yang nilai diskriminan. Yang B kuadrat min 4 AC. Oke, lanjut. Nah, berikutnya contoh soal untuk fungsi biaya ya. Jika diketahui fungsi biaya total TC sama dengan 2Q kuadrat min 24Q ditambah 102. Tentukanlah persamaan variable cost dan fixed cost-nya. Kemudian AC atau biaya total rata-rata dan AVC atau biaya variabel rata-rata jika Q-nya sama dengan 6. Kemudian biaya tetap rata-rata dan biaya marginalnya. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Yang pertama VC-nya sama dengan 2Q kuadrat min 24Q. Ya, kita tinggal mengambil dari fungsi ini ya. Fungsi total cost-nya nih.
Jadi kita ngambil dari kuadratnya dan yang ada Q-nya nih ya, itu variabel cost ya. Nah, sementara fixed cost-nya yang tetapnya, yang konstantanya ini adalah 102. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya tadi kan ditanyakan variabel cost-nya ya. Variabel cost-nya bisa dicari ini ya. Nah, yang ini. Variabel cost sama dengan 2Q kuadrat min 24Q. Kita masukkan nilai Q-nya. Q-nya sama dengan 6. Nah, maka kita kita hitung, masukkan ke rumus, hasilnya adalah min 72. Kalau variabel cost tidak apa-apa, nilainya negatif. Kemudian average cost-nya ya. Jadi total cost-nya dibagi dengan kuantitas ya. Nah, tadi rumusnya merupakan VC, variable cost, dibagi Q. Yang ini ya. Maka hasilnya 30 per 6 sama dengan 5. Nah, kemudian AVC-nya, average fixed cost-nya, sama dengan fixed cost dibagi 6. 102 dibagi 6, 17. Selanjutnya, AVC, average variable cost, itu sama dengan variable cost dibagi Q. Ya, sama dengan min 72 dibagi 6. Kemudian, jika Q sama dengan 7, ya. Jadi, kan dinaikkan 1 unit, berarti Q-nya sekarang sama dengan 7 ya, yang ini. Nah, maka C-nya sama dengan, masukkan nilai total cost-nya, 2 kali Q kuadrat, Q-nya kan 7 ya, jadi 7 kuadrat, min 24 kali Q, ditambah 102 sama dengan 32. Ya. Nah, biaya marginal atau marginal cost-nya sama dengan delta C dibagi delta Q. Delta C-nya, ini tadi perubahan C-nya ya, perubahan biaya totalnya. Dari 32 menjadi, dari 30 menjadi 32, maka dia, selisihnya 2 kan, dibagi 7 min 1. Sama dengan 1, hasilnya 2, itu adalah marginal cost. Apa arti marginal cost? Berarti untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit, diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2 US dollar. Kalau ini kita satuannya dalam US dollar. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi kan fungsi biaya. Sekarang kita akan mempelajari contoh soal aplikasi fungsi kuadrat dalam penerimaan total. Ya. Penerimaan total dari perusahaan ya, produsen, itu merupakan hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual. Ini ya. Nah, total revenue adalah hasil kali dari P ini, harganya dikali Q kan. Kalau kita menjual suatu, kemudian kita memperoleh penerimaan atau penghasilan, maka dia jumlah barang yang kita jual dikali dengan harganya, yaitu adalah rumus umum dari penerimaan total ya. Nah, ini disebutkan di mana TR-nya sama dengan penerimaan total, Q-nya jumlah produk yang dijual, dan P-nya harga produk per unit ya. Nah, di sini kembali bahwa bentuk fungsi penerimaan total itu juga non linear ya, non linear. Nah, pada umumnya berupa persamaan parabola yang terbuka ke bawah. Jadi berbeda dengan tadi biaya, dia akan terbuka ke atas. Nah, kalau penerimaan itu dia terbuka ke bawah sehingga ada titik puncaknya. Karena perusahaan rata-rata dia ingin memaksimalkan penerimaannya gitu ya. Maka dia ada titik puncak. Nah, jika fungsi permintaan dinyatakan oleh P sama dengan B dikali min AQ, nah ini adalah kan, teman-teman ingat lagi, yang ini adalah fungsi linier, yang P-nya gitu ya. Nah, tapi
rumus total revenue-nya kan P dikali Q. Maka yang persamaan linear ini dikali dengan Q lagi. Maka dia akan menghasilkan fungsi kuadrat. Total penerimaannya adalah berupa fungsi kuadrat. Kita kalikan dengan Q kan, BQ min AK kuadrat. Nah, titik puncak persamaannya ini adalah kembali ke rumus ini. Nah, rumus ABC gitu ya, di mana X-nya, titik puncaknya adalah min B per 2A, Y-nya min D per 4A. Ini adalah koordinat titik puncaknya. Lanjut. Nah, sementara berlaku juga untuk penerimaan ya, ada penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal. Penerimaan rata-rata adalah ini, AR sama dengan R dibagi Q. Ya, jadi kalau yang rata-rata itu pasti dibagi Q ya. Itu udah umum ya. Nah, marginal revenue adalah, ini marginal itu pasti dia perubahan, yang kita lihat adalah perubahan. Jadi bagaimana perubahan penerimaan tambahan yang diperoleh ya, perubahan penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan 1 unit barang yang dihasilkan atau terjual. Maka rumusnya MR sama dengan delta atau perubahan R dibagi dengan delta Q. Oke, lanjut. Nah, contoh pertama ya, untuk fungsi permintaan. P sama dengan 20 min 2Q. Ya. Yang ditanyakan adalah tentukan fungsi penerimaan totalnya. Ya, tadi kita udah pelajari yang ini kan, penerimaan totalnya. Dan berapa penerimaan total maksimumnya. Ya. Kita ingin tahu penerimaan total maksimum. Ya, berarti pakai rumus ABC tadi. Serta gambarkan kurva permintaan dan penerimaan totalnya dalam satu diagram. Ya, ini kita ingat lagi bahwa untuk menggambar kurva yang sederhana kita tidak perlu banyak titik ya, hanya perlu yang nanti titik maksimum, minimum, ini penting. Kemudian parabolanya terbuka ke atas atau ke bawah, ya kan, tergantung dari nilai diskriminannya. Oke. Lanjut ke penyelesaiannya ya. Yang ini penyelesaiannya nih. Kita ke rumus penerimaan total dulu. TR sama dengan P sama dengan Q. Kemudian masukkan P-nya kan 20 min 2Q yang ini ya. Nah, 20 min 2Q ini dikali Q. Karena memang rumusnya Q. Nah, maka dia akan muncul persamaan kuadrat. TR sama dengan 20Q min 2Q kuadrat. Ini persamaan penerimaannya. Ya. Nah, penerimaannya maksimum di mana gitu kan? Pada saat ini, yaitu pada saat kita masukkan ke rumus ABC ya, di mana tadi tuh yang ingat yang ini nih, sebentar. Nah, yang ini ya. Untuk koordinat titik puncaknya X-nya min B per 2A, Y-nya min 2 per 4A ya. Kita kembali sini ya. Nah, sama masukkan aja ininya, nilai A-nya kan di sini A-nya berapa? A-nya min 2, ya kan? B-nya plus 20. Ini. Jadi A-nya itu yang menempel di Q yang ini ya. Nah, ini A-nya min 2, B-nya 20. Masukkan ke rumus ABC. Dapat diperoleh revenue maksimumnya adalah sebesar ini 50. Pada saat Q-nya 5. Sini. Ini hasilnya. Oke. Berikutnya. Nah, contoh yang kedua. Ya. Fungsi pertama, permintaan PT Pertamina terbuka ditunjukkan oleh P sama dengan 900 min 1,5 Q. Tanya ya. Nah, bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Ya. Berapa besar penerimaan total jika barang terjual 200 unit? Ini Q-nya diketahui. Nah, hitunglah penerimaan marginal dan penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Ya, nanti kita akan tahu nih penerimaan marginalnya. Kita udah tahu delta penjualannya ya, atau perubahan penjualannya. Kemudian tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Nah, kalau yang ditanya maksimum berarti kita balik lagi ke rumus
ABC karena ini fungsinya fungsi kuadrat ya. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama kita jawab fungsi penerimaan totalnya ya. Nah, ini fungsi pertama P-nya kan 900 min 1,5 Ki. Nah, R-nya kita kan kalikan P dengan Ki. Maka peroleh ini 900 min 1,5 Ki, maka 900 kali Ki 900 Ki min 1,5 Ki kuadrat ini hasilnya nih untuk fungsi penerimaan total ya. Nah, kemudian di sini ditanyakan jika Ki sama dengan 200 katanya. Nah, maka berapa penerimaan totalnya? Masukkan saja. Nih, Ki 200, maka masukkan ke fungsi yang tadi di atas nih. 900 kali 200 dikurangi 1,5 kali 200 kuadrat. Nah, hasilnya 12.000 ya. Nah, kemudian kalau R-nya 12.000, kita bisa cari P-nya, ya kan? P-nya kan tadi fungsinya merupakan 900 min 1,5 Ki. Masukkan juga Ki-nya ke sini. Maka harganya adalah 600, ya. Atau bisa langsung dicari P sama dengan R per Ki sama dengan 120.000 dibagi 200. Nah, hasilnya sama dengan ini. 600. Ini. Oke, lanjut ya. Nah, jika Ki sama dengan 250 gitu ya. Berapa marginal revenue-nya atau marginal penerimaan marginalnya? Kita masukkan. R yang keduanya adalah 131.250 ya kan? Delta Q-nya berapa? Delta Q-nya 250 dikurang 200 yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, maka diperoleh margin revenue-nya adalah 225. Bagaimana cara membaca marginal revenue ini? Cara membacanya adalah ini ya. Untuk perubahan penjualan sebesar 1 unit gitu ya akan mempengaruhi penerimaan sebesar 225 unit. Ya. Lanjut. Nah, tadi ditanyakan juga katanya berapa total penerimaan maksimumnya. Ya. Kita bisa lihat di sini kalau maksimum berarti kita Q-nya adalah min B per 2A. Yang ini ya. Nah, Q-nya min B per 2A yang ini. Kita ketemu Q-nya 300. Nah, maksimumnya min D per 4A. Yang ini. Yang ini ya. Atau kita masukkan aja langsung nih. Q-nya kan 300 itu R maksimum ya. Min B per 2A. Masukkan ke persamaan R-nya. Sehingga hasil R maksimumnya adalah ini. 135.000. Kalau kita gambarkan di kurva. Sama ini kurvanya nih. Dimana yang maksimumnya di sini kan. Nah, 135.000. Itu kan kalau 200 berarti dia masih di sini. Gitu. Ini kurva sederhananya. Jadi kita hanya perlu kurva sederhana saja. Oke, berikutnya. Nah, ini latihannya nanti teman-teman kerjakan ya. Saya nanti submit di Google Classroom-nya. Lanjut. Nah, untuk berikutnya adalah keuntungan, kerugian, dan analisis pulang pokok. Ya. Jadi bagaimana kita membaca ini nih, kurva ini ya. Bahwa analisis pulang pokok itu tergambar di sini gitu ya. Jadi tingkat produksi Q1 dan Q4 nih di sini ya, Q1 dan Q4. Nih, mencerminkan keadaan pulang pokok ya. Di sini ya, yang TPP nih ya, titik TPP nih. Di mana sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total. Jadi pada saat kurva C ini ya, yang berwarna toska nih, bertemu dengan kurva yang berwarna hijau ini, yang menangkup ke bawah, ada titik-titik pertemuan kan? Ini yang tulisannya TPP.
Nah, itu adalah titik pulang pokok atau break even point. Karena C sama dengan R, atau biaya itu sama dengan penerimaan persis. Gitu ya. Nah, area di antara Q1 dan Q4 mencerminkan keadaan untung. Ya, di sini ya. Q1 dan Q4 ini untung di sini. Sementara di kiri Q1 di sini ya, sebelum Q1 dan di atas Q4 itu mencerminkan kerugian ya. Karena penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran ya. Besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C gitu ya. Jadi yang R dan C yang paling besar selisih positifnya itulah keuntungan maksimumnya ya. Lanjut ya. Untuk analisis pulang pokok. Nah, tadi keterangan gambar yang tadi. Kemudian ini adalah contoh soal untuk analisis pulang pokok ya. Nah, di sini diketahui penerimaan total yang diperoleh oleh PT Lebay Jaya saat terjadinya kenaikan harga BBM ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,2 Q kuadrat ditambah 150 Q. Sedangkan biaya totalnya adalah seperti ini ya. Panjang ya. Jadi Q pangkat 3 min 10 Q kuadrat plus 10 Q. Terusnya ya. Nah, kemudian hitunglah profit atau keuntungan ya. Profit itu kan keuntungan ya. Jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 50 dan 70 unit ya. Bagaimana cara menghitungnya? Mudah saja. Profit itu kan selisih antara tadi yang R dikurangi cost ya, penerimaan dikurangi biaya, yaitu adalah keuntungan kita. Maka ini udah diketahui nih Q-nya 50 dan 70. Kita masukkan ke persamaan ini ya. Atau kita satukan dulu nih persamaan ininya ya. Penerimaan dengan biayanya, R dengan C-nya. Sini. Bentar. Ya, kembali ke sini nih. Saya ingin menggarisbawahi. Kita ketemu nih persamaan keuntungannya. Di mana R sama dengan Q ini ya. R min C ya. Penerimaan dikurangi biaya. Nah, ini persamaannya kita satukan, dikurangkan antara R dan C. Nah, dari sini, karena Q-nya diketahui nih ya. Q-nya yang pertama 50. Nah, yang 50, maka masukkan ke P sama dengan min 0,2 kali 50 pangkat 3 ya. Dan seterusnya kita masukkan, maka dia akan muncul keuntungan. Ya kan? Nah, kemudian untuk Q-nya 60. Oh, ini salah soal ya. Di sini Q-nya 50. Sementara di sini Q-nya 60 ya. Jadi yang ini yang dicari yang 60 ya. Apa-apa, ini untuk menggambarkan contoh saja. Kalau misalnya Q-nya 50 dia untung, tapi kalau Q-nya 60 dia ternyata rugi gitu ya. Itu apa namanya? Bisa disimpulkan dari situ. Baik, ini latihannya yang nanti teman-teman harus cari. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.